Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini udah lama banget. Berbulan-bulan ya kita nggak colek-colek ya apa namanya informasi pi ya semata sih bukan perkara proyeknya, tetapi di saya pribadi memang banyak garapan lain ya, karena saya rasa pi masih on progress dan belum rampung seutuhnya. Dan untuk masalah harga juga teman-teman semua bisa pantau di bursa, karena memang patokannya itu ya, patokannya sudah legal, sudah resmi market adalah yang ada di bursa. Kita tinggal pantau aja harganya, kadang naik kadang turun ya. Sekarang lagi anjlok ya, nggak apa-apa, memang begitu ya, market memang seperti itu, nggak ada masalah sih sebetulnya. Masalahnya tetap ada masalah sih, masalahnya adalah kita mengharapkan besar itu. Ya tapi nggak masalah lah ya, biarkan saja apa namanya, seperti air mengalir. Tetapi yang jelas saya selalu informasikan ke teman-teman ya, himbau ke teman-teman baik di grup juga, bahwasanya sebisa mungkin ya koin Pi ini ditahan, disimpan baik-baik ya. Jadi kalau tidak urgent banget nggak usah jual lah ya. Kalau nggak urgent banget gitu loh, kayak misalkan mendadak butuh buat biaya rumah sakit atau apa, baru itu ya mau nggak mau ya, kita tidak ada jalan lain ya, bisa sell di bursa ya. Tapi kalau memang nggak ada yang benar-benar urgent banget, dan atau mungkin ada solusi lain, saya harap sih lebih baik solusi lain saja. Ini di save aja. Kenapa? Apa sih nyimpan-nyimpan bang? Harga di bursa aja begitu adanya. Ya betul, betul saat ini harga seperti itu. Tapi who knows 2 or 3 years again. Jadi ya kita nggak tahu 1 2 3 tahun mendatang gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang jeli melihat progres yang ada, ini potensi masih terlihat jelas ya, karena memang saya selalu sampaikan bahwa ya walaupun sudah mainnet ini adalah salah satu saja ya, mainnet ini salah satu saja, salah satu langkah ya. Kalau ibarat kata kita melangkah ya, langkah yang selanjutnya mainnet. Nah ada banyak belum nyampe tujuan nih, langkah masih banyak gitu ya. Oke, pada kesempatan ini sebenarnya teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya, tahu masalah Pi Foundation, di mana memang dari awal juga yang apa namanya, Pi Foundation ini sudah dicanangkan, sudah diagendakan, sudah direncanakan, sudah dibentuk, sudah disusun. Nah, namun mana dulu dieksekusi. Pi Foundation ini cabangnya banyak ya, artinya garapannya banyak, rangkaian atau konstruksi daripada proyek ini banyak banget ya, makanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Adapun yang cepet-cepet itu teman-teman mungkin bisa lihat yang cepet-cepet itu ya, banyak A B sampai Z ya. Mungkin lagi kebetulan memang komunitasnya loyal, bagus dan sebagainya, ada yang harganya bagus, tetapi rata-rata memang tidak lama hidup di bursanya, di marketnya nggak lama gitu, tiba-tiba hilang ya. Apalagi garapan-garapan yang di Telegram ya, yang dulu sempat rame tap-tap segala macam, mana sekarang nggak ada informasinya, nggak ada kabarnya lagi ya, hilang lenyap di telan bumi begitu saja. Ada sebagian yang bertahan memang ya, tapi lagi-lagi memang untuk Pi Network ini ya, pionirnya terlihat betul-betul memiliki kualitas dan loyalitas yang tinggi ya. Adapun sebagian orang di luaran sana mungkin yang ya apa ya, ya sudah mungkin udah bosen kali ngetawain ya. Tapi ya nggak masalah lah ya, nggak masalah toh. Orang yang punya, yang nge-save dari beberapa tahun atau di atas 5 tahun yang lalu saving Bitcoin ya, sekarang merasakan ya. Dan banyak youtuber yang memang dia fokus di Bitcoin ya, seperti teman-teman mungkin mengenal lah, saya nggak nyebutin nama ya, nggak usah sebutin nama. Artinya
Ada yang memang YouTuber yang sudah tenar ya, dia fokus di Bitcoin ya, bagaimana pemahamannya yang luar biasa ya, seperti itulah. Artinya dulu juga beranjak dari berapa dulu kan. Oke, ini Pi Foundation saat ini, artinya saya hanya ingin sharing saja apa yang saya pahami. Ini mohon maaf disclaimer, bukan ngajarin, bukan ngasih tahu. Kita kan berbagi pemahaman saja teman-teman ya. Tidak ada niatan apa-apa. Tetapi ini adalah apa yang saya pelajari, apa yang saya ikuti, apa yang saya pahami. Walaupun saya mungkin lama nggak upload, lama banget, tapi bukan berarti saya tidak memperhatikan, bukan berarti tidak memahami, mempelajari. Ya, kita bertahap pelan-pelan mempelajari bagaimana perkembangan daripada Pi Network ini. Nah, ini Pi Foundation di landasannya adalah Web3 ya. Dari awal juga kita tahu ya, untuk untuk Pi Network ini adalah memang menggunakan sebagai pelopor atau pionir daripada Web3. Nah, di sini Pi Foundation yang saya tangkap ya teman-teman ya, yang saya tangkap memang di sini circle-nya itu ini hanya sebagian kecil ya teman-teman ya. Mungkin banyak yang lain-lain, tetapi saya kalau terlalu banyak kan repot juga, kita bahasnya panjang juga ya. Artinya ini hanya sebagian kecil saja, bahwa sebagian daripada Pi Foundation ini mengkoordinir atau membawahi yang namanya Picoin ya. Teman-teman mungkin kemarin tahu ada yang daftar juga, ada yang bikin juga registrasi untuk domain Pi. Kemudian ada baru-baru ini adalah PX dan Pipenters ya. Pipenters sempat saya bahas ya beberapa bulan yang lalu tentang Pipenters ini seperti apa ya. Yang bisa teman-teman ya, yang bisa teman-teman lakukan itu untuk ke depan itu PX. Memang ini luar biasa kalau saya salut banget, mantap banget. Belum ada project yang melakukan langkah seperti ini, belum ada, saya belum nemu, jujur aja saya belum nemu. Jadi baru Pi yang mengeluarkan PX ini, bener-bener dia dikombine dengan domain Pi ini yang menarik buat saya ini. Nah, tapi untuk saat ini seperti apapun kita gembar-gembor, tapi memang belum rampung semua, masih on proses. Jadi domain Pi juga masih on proses, kemudian PX juga masih on proses. Jadi semua belum. Jadi teman-teman saat ini hanya untuk penjajakan saja yang membuat PX ya, ada di di Pi browser. Mungkin next video kita coba buka Pi browser, tapi untuk saat ini saya hanya sharing garis besar saja untuk kita coba-coba Pi browser ya, next video ya. Oke, jadi Pi Foundation yang saya pahami memang di sini ada circle-nya Picoin, domain Pi, PX dan Pipenters. Bagaimana untuk langkah dari Pi Foundation ini ya? Yang saya tangkap ternyata di sini dia mengambil langkah di finance infrastruktur dulu, karena gini, dia bikin persiapan buat produk infrastruktur dan lain sebagainya ya, bangunan lah, kalau ibarat kata bangunan segala macam. Tetapi nanti diciptakan kota tersebut butuh ada namanya sirkulasi ekonomi, yang namanya tokenomik ya. Nah, makanya diciptakanlah Picoin ya. Tetap memang namanya Pi Network untuk label daripada logo nama ya, nama brandingnya adalah Pi Network. Tetapi di sini untuk sirkulasi tokenomiknya harus ada koin yang diputarkan, yaitu diciptakanlah Picoin dari Pi Network ini. Nah, Picoin ini tentu melibatkan beberapa hal ya. Ya, sifatnya tokenomik tentu ada supply and demand, ada supply-nya ya. Kemudian ada total supply-nya berapa ya, kemudian pengaturan seperti apa, karena di sini juga melibatkan blockchain, Web3, utilitas. Nah, utilitas ini kan teman-teman juga sering kita ngobrol ya dari beberapa tahun yang lalu, utilitas Pi Network itu apa saja. Kemudian komunitas tentu, karena Picoin ini butuh komunitas ya. Tentunya memang targetnya adalah untuk world finance, artinya semua pengembang yang saya perhatikan ingin menguasai yang namanya world finance, artinya ingin menguasai dengan kekuatan komunitasnya ini, punya pamor di dunia
untuk menjadi satu komunitas besar ya yang bisa mengkoordinir ekonomi, yang bisa menguasai ekonomi. Ya semua juga begitu. Rata-rata semua pengembang ya tujuannya ke sana, cuman ada yang berhasil berapa persen, sekian persen. Nah, sekarang kan yang menjadi terbanyak menguasai itu yang punya pamor ya Bitcoin kan, Bitcoin, BNB, ETH itu adalah sudah beberapa puluh tahun yang lalu yang memang mereka sudah punya nama dan sudah ada di market. Dan itu mereka punya sirkulasi sendiri, mereka punya komunitas sendiri kan seperti itu. Nah, terus banyak developer banyak nama-nama, akhirnya muncullah Pi Network di 2019 ya teman-teman. Lahirlah Pi Network ini dengan prosesnya dan banyak hal yang perjalanannya yang kita ikuti juga ya. Nah, di sini infrastruktur finance-nya ini. Jadi diciptakanlah satu infrastruktur yang memang circle-nya itu harus jelas tokenomiknya, ya teknologinya yang dipakai blockchain, Web3-nya, teknologi Web3-nya, utilitasnya, komunitasnya. Nah, ini untuk Picoin circle-nya. Nah, setelah ini rapi, sampai ini mainnet misalkan contoh sampai situ dulu ya, ketemu di bursa harga sekian, walaupun memang masih it's okay. Segini sudah ya ketimbang hitungan satu koin 50 perak ayo. Ya kan? Banyak kok koin-koin yang cuma 27 perak ya, 30 perak, 50 perak sampai 100, 200, 500 gitu kan. Nah, ini Picoin di bursa sekarang posisi per hari ini 5.000 berapa ya? 5.900 ya. Saya belum cek lagi hari ini. Artinya teman-teman, ini adalah circle daripada penciptaan sirkulasi ekonomi untuk Pi Network. Oke, kalau misalkan memang ini selesai ya, secara garis besar ya saya jelaskan saja secara garis besar. Kemudian persiapan selanjutnya karena memang didasari di bawah kendali Pi Foundation. Di sini bagaimana untuk mematangkan ekosistem itu sendiri. Jadi ekosistem tidak hanya di sini melulu mengandalkan daripada hasil dari komunitas. Komunitas dia bisa, memang ada sebagian komunitas yang memang dia developer misalkan buat aplikasi ini segala macam. Kalau mengandalkan itu juga artinya bukan main target ya. Main targetnya adalah, atau target utamanya adalah memang justru ibarat kata kasar bahasa hariannya adalah hantam dulu teknologinya deh. Kayak gitu. Ya, udah jelas Web3 oke, pegang misalkan. Nah, sekarang yang kita tahu bahwa dari dulu ada yang namanya Web 1, ada yang namanya Web 2. Nah, Web 3 untuk Pi Network ini yang diincar adalah domain yang sudah lama kita pakai, .com ya, .org, .io, .info, .biz, .kyz, .gov, dan banyak sekali. Banyak sekali. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mampu bersaing di market? Artinya selain punya domain Pi, tetapi dia sudah siap nih ya, sirkulasi tokenomiknya sudah oke, sudah main, sudah ada di bursa. Nah, sekarang gimana nih untuk masalah di dunia keinternetan? Wah, ini domainnya juga harus dikuasai, harus direbut pasar domainnya juga ya. Kemudian selain daripada domain, Web3-nya juga harus posisi, kalau bisa yang the best misalkan seperti itu. Nah, itu daripada project utama. Kalau menurut saya melihat ini adalah memang tujuan dari awal ya, tujuan dari awal berdirinya Pi Network. Jadi Picoin ini hanya salah satu saja dari silker yang pertama tadi saya sampaikan. Nah, setelah memang ini sama sama core team ya, artinya target ini terselesaikan untuk domain ini, karena domain ini kan diundur katanya sampai 30 Agustus ya untuk promonya. Jadi teman-teman silahkan saja. Domain pernah saya bahas juga beberapa bulan yang lalu ya, masalah domain .pi ini fungsinya apa segala macam. Tetapi kalau teman-teman yang belum paham ya nggak apa-apa domain, tapi coba beranjak belajarlah, pahami domain itu apa, fungsinya apa, cara bikinnya bagaimana, kemudian untuk PApps-nya ya, untuk membuat aplikasi ya. Nanti kita coba next video praktekan ya. Nah, artinya ini satu target domain Pi. Kalau misalkan ini selesai, yang saya lihat sih, yang saya perhatikan, nah ini salah satunya adalah nanti yang akan
merger yang akan combine juga dengan P-apps ya. Domain itu untuk webnya, apps itu untuk mungkin nanti ada di Play Store ya. Kita sendiri bisa membuat aplikasi yang bentuknya adalah aplikasi bukan basis web, tapi basisnya adalah aplikasi seperti Android, kemudian iOS ya, banyak seperti Microsoft misalkan. Memang dia kan nah, P-apps ini adalah di luar itu, di luar Android, Apple, Microsoft, dia punya sendiri. Artinya mungkin nanti, mungkin ya, ini kita apa namanya, bukan hal yang pasti kan, ini hanya sharing apa yang kita apa namanya, kita pelajari, kita pahami. P-apps ini adalah nantinya mungkin akan terintegrasi, benar memang terintegrasi dengan Android misalkan. Memang dengan Apple bisa, Microsoft bisa, tetapi dia punya sendiri. Kayak misalkan dulu pernah ada BlackBerry tetapi kan bangkrut. Ya. Kemudian apalagi tuh? Yang ada lah ya BlackBerry paling ya. Nah, ini Android, Apple, Microsoft juga dia punya operation system sendiri, OS sendiri. Nah, OSP ini akan beda lagi. Karena dia melibatkan Web3, blockchain, dan tokenomic. Ini yang unik. Nah, kalau Android dia tidak punya tokenomic, dia hanya punya software saja, dia hanya punya operation system saja. Apple juga sama ya. Apple akhir-akhir ini ada sih, kalau nggak salah tahun kemarin saya pernah dapat informasi Apple itu berencana, tetapi saya karena mungkin sayanya juga sih nggak cari tahu, Apple ini akan mengeluarkan satu token katanya. Tapi saya belum ini teman-teman ya, kalau nggak kolom komentar boleh lah ya, info-info ke kita ya. Nah, P-apps ini ya seperti itu yang saya perhatikan. Nah, ini adalah target yang selanjutnya. Artinya tadi domain, yang pertama Picoin, yang kedua domain, ketiga P-apps. Ini misalkan ini sudah rampung ya. Sementara untuk P-apps sama apa namanya tadi domain itu ya, domain sama P-apps ini kan masih on proses nih. Belum clear ya. Kalau untuk token mungkin, kalau untuk koin P-nya mungkin oke. Udah listing di beberapa bursa, itu pun belum full ya, karena entah apa alasannya saya juga belum tahu dan belum dapat informasi, tidak ada di semua bursa, artinya hanya beberapa bursa saja, walaupun bursanya tier 1 ya kita tahu, tetapi tier 1 itu kan banyak tuh, ada beberapa ya, tetapi belum ada semua. Nah, ini entah ke depan seperti apa dan bagaimana, yaitu urusan core team lah. Tetapi yang jelas tahapan-tahapan ini sangat jelas saya perhatikan, karena muncul di P-Browser. Nah, akan seperti apa wujud P-Browser nanti ya kita tunggu saja. Nah, ini P-Apps ya, nanti di P-Browser kita coba next video kita cek and recheck, kita praktekkan ya. Ini P-Apps ya, kalau untuk P apa namanya, domain P tadi di P-Apps juga ada, di P-Browser juga ada, tapi apa namanya, tempo hari sudah saya jelaskan ya untuk domain P ya. Oke, ini untuk P-Apps. Kemudian teman-teman ada lagi yang namanya P-Penters. Nah, baru-baru ini kemarin yang ketika ada acara apa tuh yang di Eropa itu. Nah, ini P-Penters ini memang sudah ada beberapa startup company ya, perusahaan-perusahaan pemula yang memang dimodali oleh Pi Network. Nah, kalau misalkan di Amerika yang konvensional itu ada namanya perbankan, Panthers yang masuk ke Indonesia juga banyak ya. Perhotelan, kemudian apa segala macam, baik itu pertanian, baik itu pertambangan segala macam. Ini Bank Panthers ini yang apa namanya, yang konvensional ya, yang udah lama ya. Konvensional ini kan udah benar-benar menguasai banget sebagian daripada ekonomi dunia. Nah, ini luar biasa. Nah, Pi Network juga melirik itu, melihat ini yang saya pahami seperti itu ya. Karena kenapa? P-Penters ini nantinya adalah memang posisinya ada beberapa startup company yang bisa dia kasih modal nih, contoh misalkan di dunia kripto ya, crypto project. Kalau misalkan memang dia menyandarkan diri ke Pi Network, ya bisa mengajukan ke Pi Network untuk pendanaan masuk ke bagian program P-Penters ya. Kemudian nanti kalau yang saya lihat, kenapa P-Network menciptakan P-Penters ya, P-Penters ini nantinya tetap bukan hanya crypto project, tapi akan ke konvensional bisnis ya, akan ke konvensional bisnis, startup bisnis capital ya, modal startup bisnis yang baru mulai, bisnis apapun itu
ya, kemudian di dunia investasi dan lain sebagainya. Jadi circle atau ruang lingkup perekonomian itu akan coba digait lah kasar gitu ya, digait atau digusur masuk gabung di Pipenters. Ya, yang saya pahami sih tujuannya seperti itu. Kenapa diciptakan Pipenters? Kenapa diciptakan domain? Kenapa diciptakan PF? Semua intinya melalui dunia internet yang sudah ada itu nantinya lama-lama akan merambah ke, karena memang ini kan basically adalah Bitcoin sendiri dari awal itu barang dan jasa, larinya kan ke sana. Nah, sementara kalau kita pahami barang dan jasa itu ada di mana? Ada di conventional business, ya, ada di mungkin startup business capital, ada di investment. Jadi akan merambah. Ini tujuan Pipenters, makanya kan saya pikir wah ini bukan project yang memang cukup selesai dengan 10 tahun kayaknya kalau menurut saya gitu loh. Ya memang awal-awal kalau memang kita fokusnya hanya di kriptonya saja atau hanya di koinnya saja, ya itu udah selesai, udah mainnet, ada di bursa, ada duit ya silakan beli, atau mungkin main trading teman-teman silakan aja. Gitu loh. Yang penting sudah ada sirkulasi dulu. Seperti itu. Tetapi big projectnya ini ya memang on proses semua. Itu yang saya pahami teman-teman. Ini Pipenters ya. Jadi saya rasa ini project yang menurut saya memang masih masih betul-betul perlu pembelajaran panjang ya, dan ya bolehlah teman-teman mungkin bisa katakan penantian panjang ya, monggo nggak masalah ya. Tapi kalau hemat saya memang karena ini banyak melibatkan kita juga, termasuk juga teman-teman nanti bisa bikin aplikasi, bisa bikin website. Nah makanya belajar bikin website dari sekarang. Dan kemudahan saat ini di Pi Network sendiri ya, kalau di Web 2 itu udah banyak dia merger atau combine dengan artificial intelligence. Jadi menggunakan jadi banyak jalan loh. Bikin website itu banyak banget jalan. Ada yang memang dia menggunakan artificial intelligence manual, dia minta bantuan untuk buat codingan website. Ada juga yang dia terima beres saja. Dia nggak mau lihat codingan, udah yang penting perintah buat jadi melalui AI. Nah, uniknya adalah di Pi Network ini itu disiapkan juga AI. Jadi celah mana yang nggak ditutup sama Pi Network. Jadi semua celah diambil. Lahan-lahan yang sudut-sudut yang memang banyak akan diadopsi masyarakat diambil. Sekarang misalkan ya, AI kan banyak banget di luaran sana. Banyak banget buat gambar, buat video segala macam, sampai banyak orang yang tertipu. Kalau orang awam kan wah ini serius asli, padahal AI. Nah, ini kita harus jeli juga melihat hasil AI atau bukan. Nah, ini Pi juga menyediakan gitu loh, menyediakan. Nanti ketika teman-teman misalkan bikin domain atau bikin website dengan domain Pi atau bikin PX dan di Pi browser juga, nanti ketika kita coba next video ya, itu ada pelibatan daripada AI. Kita buat chat melalui AI ya, misalkan kita buat chat asisten pribadi deh gitu kan, pakai AI-nya Pi Network. Kemudian kita bikin coding ya, bikin codingan, kemudian gambar segala macam, itu ada AI-nya di Pi Network ini. Nah, AI ini yang ada saat ini itu rata-rata ketika memang fiturnya pengen full ya, fiturnya ingin full, yang kita gunakan itu benar-benar full, baik itu pengaturan durasi, pembuatan video atau apa segala misalkan, itu tetap berbayar teman-teman ya, berbayar. Yang gratis memang ada tetapi dibatasi ya, hanya ya semacam kayak sampel-sampel gitu ya, berbayar. Nah, untuk Pi Network ini ya, artificial intelligence-nya kita berbayarnya bisa melibatkan koin. Tujuannya kan ke sana. Jadi sirkulasi di artificial intelligence juga ketika memang Pi coin-nya sudah ready, sudah siap, itu bisa betul-betul dimanfaatkan nanti untuk kita menguasai AI. Kan kalau menurut saya pribadi orang awam ya, ini apa ya? Big project yang gila kalau menurut saya. Semua sektor dihajar.
Ya tapi makanya itu mau nggak mau prosesnya nggak bisa sebentar. Itu aja sih sebetulnya. Ya tinggal kita mau menunggu. Cuman kalau untuk mau belajar, ibarat kata belajar tahap awal lah, coba meraba-raba boleh sekarang masuk ke P-browser ada apa namanya PApps, kita coba-coba buat apps, kata perintah ke AI-nya ya seperti itu. Tetapi kalau untuk fullnya, full fitur dan semuanya segala macamnya full itu belum, karena belum finish ya, belum belum finish banget, jadi masih on proses penyempurnaan. Itu aja. Oke, itu aja teman-teman sharing kali ini untuk Pi Network. Jadi itu saya hanya secara garis besar teman-teman, supaya apa, supaya ini Picoin Pi Network gimana sih ke depannya, gimana sih perkembangannya, gimana sih proyeknya, kok begini, harga begitu aja. Nah jadi ya saya harus sampaikan bahwa ya memang secara garis besar ya seperti itu. Jadi kita harus paham. Jadi artinya kita nggak nunggu-nunggu. Makanya saya sudah nggak mikirin Pi Network gitu loh. Artinya mikirin begini, nggak perlu bagaimana karena masih on proses. Intinya saya udah saklek kepercayaan saya kepada API, ya udah, yang penting semampunya saat ini adalah kita ngumpulin gimana sebanyak-banyaknya Picoin, udah itu aja. Toh nanti juga ketika misalkan AI selesai ya, apa namanya, konstruksi AI-nya selesai, konstruksi websitenya atau domainnya selesai, konstruksi PApps-nya selesai, konstruksi dan lain-lainnya, atau Pentools-nya selesai. Maksudnya selesai itu kalau Pentools sih mungkin selamanya masih ada ya, selagi Pi Network mau ya, nggak nutup open daripada investasinya, itu akan terus. Ya jadi ya udah, nanti juga kalau udah full, udah selesai, kita bisa manfaatkan semuanya ya gitu teman-teman ya. Oke, mohon maaf teman-teman, sekali lagi ya disclaimer bahwa ini bukan ngajarin tapi ini sharing. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat atau sharing ini bermanfaat. Lagi-lagi teman-teman mungkin di luar sana ada yang ya berkeluh kesah segala macam, ya memang masih jalan, mau gimana gitu. Ya sekarang kalau misalkan teman-teman domain P emang bisa dipakai enggak? Ya, PApps emang udah bisa jalan, dilaunchingkan kita, misalkan integrasi dengan Pi Network. Kita bikin PApps nih, kita udah terintegrasi full segala macamnya dengan Pi Network. Kita udah bisa menumbuhin sirkulasi tokenomiknya di aplikasi kita. Kemudian kita udah punya konsumen kan, belum gitu. Jadi sabar aja. Ya oke ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.